Orang gila dalam guyonan Gus Dur. Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Baru-baru ini, tagar Indonesia Darurat Humor menjadi trending di Twitter. Tagar itu muncul sebagai respon netizen setelah seorang warga diminta klarifikasinya oleh pihak kepolisian karena mengunggah humor Gus Dur soal 3 polisi jujur. Gus Dur mengatakan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng yang merupakan Kapolri kelima Indonesia. Nah, humor itulah yang disalin oleh orang itu dan ternyata tak disangka ia harus berurusan dengan polisi. Gus Dur dan humor itu seperti gula dan rasa manis, seperti garam dan rasa asin. Jadi tidak bisa dipisahkan. Gus Dur memang sangat dikenal memiliki banyak humor yang bisa bikin orang ngakak. Nah, gara-gara humor itu pula, Gus Dur pernah disatroni oleh Fidel Castro saat berkunjung ke Kuba. Mantan orang nomor 1 di Kuba itu menemui Gus Dur karena ingin mendengar guyonan yang sudah dikenal Fidel Castro menjadi ciri khas dari humor Gus Dur. Pengalaman pertemuan Gus Dur dan mantan Presiden Kuba Fidel Castro diceritakan oleh Mahfud MD dalam bukunya berjudul Setahun Bersama Gus Dur, terbitan Rajak Grafindo tahun 2010. Dalam bukunya, Mahfud menulis, Gus Dur bercerita soal 4 orang yang pernah menjadi presiden di Indonesia dan punya masalah gila. Presiden pertama, Soekarno, disebut gila wanita. Presiden kedua, Soeharto, disebut gila harta. Presiden ketiga, B.J. Habibie, disebut gila sungguhan. Keempat, yakni Gus Dur sendiri menyebut dirinya membuat orang lain gila atau yang memilih yang gila. Nah, kemudian Gus Dur bertanya kepada Fidel Castro, Anda termasuk kategori yang mana? Castro mengatakan, saya yang ketiga atau yang keempat, kata Castro terbahak-bahak. Nah, suatu hari Gus Dur bertemu dengan Habibie. Kemudian Habibie meminta Gus Dur menceritakan kembali guyonan yang pernah dilontarkan di depan Castro itu. Gus Dur saat itu terkejut dan risih untuk bercerita di depan Habibie tentang humornya itu. Akhirnya Gus Dur menceritakan kembali apa yang dia lontarkan kepada Castro, namun dengan isi yang dimodifikasi secara spontan. Di depan Habibie, Gus Dur mengatakan bahwa presiden pertama Soekarno adalah negarawan, presiden kedua Soeharto adalah hartawan, presiden ketiga Habibie adalah ilmuwan, sedangkan saya sebagai presiden keempat adalah wisatawan, kata Gus Dur kala itu. Habibie tentu senang dan cukup terhibur karena dirinya disebut ilmuwan, bukan presiden yang gila sungguhan. Selanjutnya, seperti yang dikutip dari buku berjudul Tertawa Bersama Gus Presiden Dur, karya Hermawan Sulistyo, Gus Dur melontarkan humornya yang menceritakan orang NU. Salah satu humornya bercerita tentang 3 jenis orang NU. Gus Dur bercerita, kalau ada orang NU datang ke rumah saya dari jam 7 hingga jam 9 malam untuk berdiskusi tentang NU, itu biasanya orang NU yang memang punya komitmen dan fanatik terhadap NU. Jenis kedua, mereka yang meski sudah larut malam sekira pukul 12 hingga pukul 1 malam namun masih mengetuk pintu rumah untuk membicarakan NU, itu namanya orang gila NU. Tapi kalau masih ada orang NU yang mengetuk pintu rumah saya jam 2 dini hari hingga jam 6 pagi, itu namanya orang NU gila, kata Gus Dur. Nah, lain lagi cerita Gus Dur saat ia menceritakan tentang daerah kelahirannya, Jombang. Seperti dikutip dari koran Tempo edisi Senin 23 Desember 2002, bagi Gus Dur, kota kecil di Provinsi Jawa Timur itu paling tidak telah melahirkan tokoh-tokoh gila untuk negeri ini. Urutan pertama menurut Gus Dur adalah Dr. Nurholis Madjid. Berada di urutan kedua, dia sendiri, Abdurrahman Wahid. Ketiga adalah budayawan MH Ainun Najib. Sementara urutan keempat, Gus Dur menjemput Wardah Hafiz.
Dia itu pejuang kaum miskin, membela para tukang becak di Jakarta, kata Gus Dur. Keempat, Sono Hafiz, kakak kandung Wardah Hafiz. Dan yang keenam, Asmuni Srimulat. Barangkali Asmuni inilah orang yang paling gila di antara kami, kata Gus Dur tertawa. Orang ketujuh yang masuk dalam daftar orang gila kelahiran Jombang menurut Gus Dur adalah Abu Bakar Ba'asyir, Amir Majelis Mujahidin. Sayangnya Gus Dur tidak memerinci bagaimana kadar kegilaan 7 orang tokoh kelahiran Jombang itu. Gus Dur menggunakan humor sejak dari Gawan bayi sampai akhir hayat. Putri Abdurrahman Wahid Alisa Wahid mengungkapkan, Gus Dur cenderung menggunakan bahasa yang santai bahkan bernada guyonan ketika menyampaikan kritik. Jadi bagi Gus Dur, humor itu akan menjaga kewarasan kita, kata Alisa saat berbincang dengan Kompas.com. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri seperti dikutip CNN Indonesia mengatakan orang-orang dengan cita rasa humor yang rendah semakin gampang tersinggung, semakin rendah pula imunitas tubuhnya. Nah, dalam riset lain, selera humor juga berpengaruh terhadap kemampuan diri dalam menikmati hidup. Oke, sekian dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Ahmad Dahlan Project.